Kita masuk dalam doa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami sekali lagi berdoa di hadapan Tuhan. Kami memohon pimpinan Tuhan, biar kiranya Tuhan sendiri yang boleh melayakkan setiap kami. Kami yang sudah dilayakkan untuk datang hari ini. Kami yang sudah bernyanyi dan berdoa bagi Tuhan. Bahkan kami saat ini ingin meminta pimpinan Tuhan agar melayakkan kami untuk mendengar suara Tuhan, firman Tuhan. Sehingga setiap kami ini boleh sungguh-sungguh menerima perkataan Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan yang membentuk hati, membentuk kehidupan, membentuk karakter setiap kami. Karena itu Bapak, kami memohon pimpinan Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan juga pakailah setiap kami. Sehingga setiap kami ini boleh sungguh-sungguh memiliki hati yang mau mendengar dan dibentuk oleh firman Tuhan. Kami sungguh-sungguh mau memberi diri kami untuk bergumul, memikirkan firman Tuhan, dan memasukkan firman Tuhan ini untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena itu Bapak, berbicaralah bagi setiap kami siap mendengar, kami siap ditegur oleh Tuhan, kami siap dibentuk oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini tema yang akan kita sama-sama bahas dan renungkan, kita akan sama-sama membahas yaitu satu tema, bebas dari materialisme. Diambil dari Matius pasal yang ke-19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan bacakan bagian ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Dengan tema bebas dari materialis. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu bebas dari materialis. Jadi bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita itu tidak dibelenggu dengan harta dunia. Bagian ini bisa kita bagi menjadi dua bagian besar. Matius itu menuliskan bagian ini berurutan dengan bagian pertama, mengisahkan Yesus itu bertemu dengan seorang muda. Di dalam bagian ini memang dituliskan cuma seorang muda. Tapi orang muda itu dituliskan di dalam bagian Injil yang lain sebagai seorang muda yang kaya. Jadi kita mengetahui bahwa mereka itu menuliskan bahwa orang muda ini adalah orang muda yang kaya. Dan disitulah dia datang memberikan pertanyaan kepada Yesus. Ini dituliskan di dalam bagian pertama, yaitu ayat 16 sampai ayat 22. Di situ ada percakapan antara Yesus dengan orang muda kaya ini. Kemudian Matius melanjutkan bagian ini dengan bagaimana kesulitan orang kaya itu masuk kerajaan surga. Jadi apa yang ingin dikatakan oleh Matius dalam bagian ini, dia menuliskan menjadi dua bagian. Setelah bicara orang muda itu datang kepada Yesus dan bertanya jawab dengan Yesus,
Sekarang kemudian Yesus itu menutup seolah-olah dengan ilustrasi orang kaya itu sulit masuk surga. Dan di dalam bagian ini kita bisa melihat, di dalam bagian pertama itu ada 3 nanti pertanyaan yang ditanya berulang-ulang, diurutkan dan kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan, yaitu Yesus mengatakan memang hal ini itu seolah-olah tidak mudah untuk dilakukan. Baru kemudian dilanjutkan di dalam kesulitan orang kaya itu masuk kerajaan surga. Jadi Yesus memberikan ilustrasi, lalu kemudian bagian ini ditutup bukan pertanyaan orang muda dengan Yesus, tapi ada pertanyaan dari para murid dan kemudian bagaimana Yesus itu merespon. Kita akan membahas bagian ini satu persatu di dalam kerangka 2 bagian besar. Kita masuk bagian pertama terlebih dahulu. Jadi di dalam bagian yang pertama, Yesus itu dikisahkan bertemu dengan seorang muda yang kaya. Dikatakan, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ini pertanyaan pertama. Dia bertanya bagaimana caranya memperoleh hidup yang kekal. Seolah-olah pertanyaan ini sering kali diartikan, orang muda kaya ini ingin bertanya bagaimana ketika nanti saya mati, saya bisa masuk ke surga. Seolah-olah pertanyaan ini adalah untuk dia itu bertanya bagaimana caranya saya itu bisa masuk ke surga. Padahal kita tahu bagian ini pada zaman itu ketika ada seorang bertanya tentang hidup yang kekal, tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah, itu biasanya dimengerti bukan sekedar saya mati lalu saya masuk ke surga, tapi itu lebih berarti bagaimana Tuhan itu akan datang lalu menebus umatnya, memulihkan umatnya. Dan ketika umatnya itu dipulihkan, maka umat Tuhan itu akan mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Dan umat Tuhan itu tidak lagi ditindas, tidak lagi diperlakukan tidak adil. Bahkan dia dibiarkan untuk memimpin. Ini yang mereka mengerti. Jadi anak muda ini datang kepada Yesus lalu bertanya, perbuatan baik apa yang saya harus lakukan sehingga saya itu bisa menerima pemulihan dan saya bisa mengalami kelimpahan Tuhan di dunia ini. Ini yang dia katakan, ini yang dia tanyakan kepada Tuhan. Lalu disitulah jawab Yesus kepadanya, seperti jawaban pada umumnya saat itu. Kalau kamu ingin melakukan perbuatan baik, sehingga kamu boleh menerima pemulihan dari Tuhan, jawaban umum saat itu adalah turuti perintah Tuhan. Karena itu Yesus juga menjawab dengan jawaban yang umum saat itu. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jadi tidak ada manusia itu baik. Hanya satu yang baik. Tuhan itu sendiri yang baik, yang sempurna. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Seolah-olah Tuhan masuk di dalam jawaban yang umum saat itu. Kalau kamu ingin dipulihkan oleh Tuhan, turutilah perintah Allah. Karena mereka saat itu mengerti kalau mereka tidak taat satu hukum saja, maka mereka akan ditumpas, dihukum oleh Tuhan. Karena itu dikatakan turutilah segala perintah Allah. Semua perintah itu kamu turuti. Dan luar biasa cerita ini dilanjutkan kemudian. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Jadi orang muda ini berani menjawab kembali dan bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Lalu Yesus itu memberikan jawaban, kamu ingin bertanya tentang apa yang baik? Bagaimana berbuat baik? Yesus memberikan perintah yang berkaitan dengan moral, yaitu perintah yang berkaitan hukum Allah, 10 hukum yang berkaitan hubungan dengan sesama. Yesus mengatakan jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu Yesus menutup dengan menyimpulkan itu semua dengan perkataan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu ingin berbuat baik, lakukan perintah kasih ini. Jadi lakukan kasih satu dengan yang lain. Jadi kita bisa membayangkan kejadiannya, anak muda ini mengatakan pada Yesus, apa yang saya itu harus lakukan, usaha apa untuk saya itu bisa dipulihkan, menerima pemulihan dari Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, lakukan hukum, perintah, semua yang Tuhan itu perintahkan. Lalu dia mengatakan, perintah yang mana? Dia menantang. Lalu Yesus memberikan perintah moral sesuai dengan apa yang sudah diajarkan.
Lakukan semua itu. Dan yang luar biasa, anak muda ini kemudian melanjutkan dengan bertanya sekali lagi. Jadi dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Saya rasa ini luar biasa, bukan? Mana ada anak muda zaman sekarang berani berkata seperti ini. Semua itu sudah, telah kuturuti. Tidak ada satupun yang saya tidak lakukan. Semua itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Kita tahu saat itu 10 hukum mereka itu kembangkan menjadi ratusan peraturan. Bahkan beberapa buku mencatat itu sekitar ada 700 peraturan. Jadi 10 hukum itu mereka kembangkan menjadi 700 peraturan. Dan anak muda ini seolah-olah mengatakan, semuanya itu sudah aku turuti. Apalagi yang kurang? Seolah-olah dia berani mengatakan, tambahin lagi 1 sampai mau jadi 800 pun saya akan lakukan itu semua. Ini anak muda yang sangat luar biasa. Anak muda yang tidak sembarangan. Berapa banyak anak muda yang berani mengatakan seperti ini. Semua perintah Tuhan sudah aku turuti. Apalagi yang masih kurang? Tapi luar biasa Yesus menjawab. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Yesus tidak menambahkan 1 dari sekian ratus peraturan. Yesus ditanya apa lagi yang masih kurang. Lalu dia memberikan ini, beberapa peraturan lagi dia tambahkan. Tidak. Tapi Yesus justru dalam bagian ini memberikan jawaban untuk memberikan tantangan sekali lagi. Tadi Yesus menjawab secara umum, lalu Yesus itu memberikan pengetahuan ini hukumnya, taati. Lalu sekarang Yesus menantang dia untuk naik tahap lebih tinggi lagi. Ini yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus bukan sekedar menambahkan peraturan lagi, karena sudah sekian ratus peraturan. Misal, 1 hukum yaitu kuduskanlah hari Sabat. Mereka itu membuat ratusan peraturan lain. Misal adalah hari Sabat itu boleh jalan berapa meter, berapa kilo, boleh nggak naik tangga. Lalu yang tidak boleh apa? Ngangkat beban itu tidak boleh. Yang boleh adalah lakukan ini. Karena itu ketika Yesus dicatat menyembuhkan orang, lalu mengatakan angkat tilammu dan berjalanlah. Itu cari perkara. Dia di hari Sabat disuruh mengangkat tilam. Itu melanggar hari Sabat. Kuduskanlah hari Sabat. Mereka jabarkan lagi dengan puluhan ratusan peraturan. Dan di situ katanya orang-orang itu mulai bingung. Zaman dulu tidak ada lift. Sekarang ada lift. Mereka mulai debat. Hari Sabat boleh nggak pencet lift? Naik lift itu melanggar nggak? Itu termasuk melanggar hari Sabat atau tidak? Lalu seolah-olah anak muda ini berkata, apalagi yang masih kurang? Lalu Yesus menambahkan, boleh pencet lift. Yang tidak boleh adalah kalau mencetnya 2 kali. Kalau mau turun, pencet turun. Jangan atas bawah dipencet. Nanti yang lain jadi bingung. Yesus bukan menambahkan dari sekian ratus peraturan, ditambahin lagi jadi ratusan, lebih banyak, bahkan ribuan. Tapi Yesus itu memberikan 1 tantangan untuk menyadarkan bagi setiap kita, orang muda ini yang katanya semuanya sudah lengkap dituruti, apalagi yang masih kurang, seolah-olah tidak lagi ada yang kurang. Tapi Yesus mengatakan, jika engkau hendak sempurna, maka lakukan hal ini. Berarti dengan kata lain, dia sudah lakukan hal yang baik, tapi belum sempurna. Kata sempurna bisa diterjemahkan lengkap, bisa diterjemahkan juga komplit. Kata sempurna itu adalah sudah baik, tapi belum lengkap, belum komplit, belum utuh. Dan di situ Yesus kemudian mengatakan, kalau kamu mau sempurna, kamu sudah baik. Kalau mau sempurna, pergi, jual semua milikmu, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datang kemari dan ikut aku. Berarti bagian ini sebenarnya Yesus ingin mengingatkan bagi setiap kita. Sekali lagi, pemuda ini bukan pemuda sembarangan. Berapa banyak anak muda yang berani ngomong seperti ini? Melakukan semua perintah Tuhan, pelayanan dengan baik, melakukan tanpa cacat. Tapi Yesus mengatakan masih kurang, masih belum lengkap.
Dan yang belum lengkap itu apa? Pergi jual semua milikmu, baru ikut aku. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh punya uang? Apakah kita tidak boleh bekerja mengumpulkan uang? Saya percaya saat itu tidak semua orang sekaya anak muda ini. Bahkan banyak waktu itu orang yang hidupnya juga di bawah kekurangan. Karena itu saya percaya maksudnya Yesus bukan sekedar materi dalam bentuk harta atau uang. Tapi Yesus ingin menyadarkan apa kepemilikan yang sedang membelenggu kita, sehingga kita itu seolah-olah ikut Tuhan, tapi tanpa sadar kita sedang menginjakkan kaki itu di dua perahu. Satu pihak kita itu pelayanan seolah-olah tanpa cacat, mengikut Tuhan seolah-olah setia, tapi kita itu sedang menginjakkan kaki di dua perahu. Kita tidak bisa betul-betul bertumbuh dengan utuh, komplit, sempurna, karena kita dibelenggu oleh sesuatu yang terus mengikat kita. Apa itu? Orang muda ini dibelenggu oleh hartanya, kepemilikannya, uangnya. Karena itu dilanjutkan bagian ini, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Dia punya harta yang begitu banyak, dia tidak rela lepas itu. Dia sudah ikut Tuhan dengan luar biasa, tapi yang kurang adalah dia tidak sanggup melepas apa yang dia ada di belakang, kehidupan lama dia, hati dia yang dulu itu, dia masih semuanya bawa. Berarti Tuhan menuntut kita ikut dia itu bukan asal, bukan setengah-setengah. Tuhan menuntut kita mengikut dia itu seutuhnya, sepenuhnya. Jadi tidak bisa kita mengikut itu dengan terus membawa pola hidup lama kita, semua hal yang membelenggu kita, lalu kita meminta Yesus itu memaklumi kita. Saya tidak rela lepas uang ini, saya tidak rela melepas semua hal yang saya itu punya saat ini. Yesus yang maklumi. Tuhan katakan tidak. Dia ingin kita itu ikut, datang kemari dan ikut, betul-betul menyerahkan diri seutuhnya pada Tuhan. Tapi bukan berarti tidak boleh cari uang. Yang tidak boleh adalah kita tidak boleh dengan pola yang lama, kita terus bawa, kita ingin masuk di dalam pelayanan kehidupan bergereja, tapi tetap membawa pola dunia itu tanpa sanggup melepasnya. Karena itu, tidak heran kita melihat di gereja, banyak orang yang kehidupannya kelihatannya setia pelayanan, rajin ke gereja, berdoa sampai berlutut dan menangis. Tapi di kantor bengisnya minta ampun. Di kantor yang dipikirkan cuma mungkin harta. Bahkan tidak pernah menyertakan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya mencari uang. Dan kita juga tidak heran melihat bahkan hamba Tuhan pun berpolitik kotor di gereja, saling sikut rekan satu dengan yang lain, saingan tidak sehat, mengejar jabatan, hanya karena alasannya demi gereja. Kita memakai pola dunia, kita masukkan ke dalam gereja. Kita mengharapkan Tuhan yang memaklumi kita. Tapi Tuhan mengatakan kamu tidak bisa ikut aku menginjakkan di dua kaki. Kita menginjak dua perahu lama-lama akan split. Sejago-jagonya kungfu kita split. Lama-lama kita akan jeblos. Harus pilih salah satu. Kita mau pilih dunia atau pilih Tuhan. Dan orang muda ini mengatakan pilih hartanya, kepemilikannya. Karena itu kemudian bagian ini dilanjutkan oleh Tuhan di dalam bagian kedua. Jadi bagian ini bercerita bagaimana kesulitan orang kaya itu kemudian masuk kerajaan surga. Dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu. Ini berarti hal yang sangat serius, karena itu dikatakan sesungguhnya. Berarti sesungguh-sungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu diulang lagi, sekali lagi aku berkata kepadamu. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini hal yang tidak masuk akal. Memang banyak orang menafsirkan ini menggambarkan kalau dulu orang itu naik unta bepergian,
Lalu kalau masuk ke gerbang itu kadang-kadang ada satu gerbang itu dikatakan seperti lubang jarum, yaitu kecil, orang itu harus masuk menunduk merendahkan dirinya dan lain sebagainya. Kita melihat banyak tafsiran bagian ini, tapi sebenarnya intinya bagian ini ingin mengatakan satu hal. Seorang kaya memang sulit masuk surga. Itu hal yang tidak masuk akal, dan maksudnya adalah kekayaan itu seringkali kita anggap sebagai bukti penyertaan anugerah Tuhan bagi kita. Karena itu biasanya bagi beberapa dari kita mengatakan, kalau kita hidup lancar, itu Tuhan memberkati. Ketika kita mulai dikasih sulit, seolah-olah kita merasa Tuhan menghukum kita. Secara umum kita berpikir kekayaan itu bukti fisik Tuhan menyertai kita. Karena itu bagian ini sebenarnya Tuhan itu mengagetkan bagi setiap kita. Dikatakan orang yang punya bukti fisik kekayaan, yang seolah-olah kita katakan dia disertai Tuhan, tapi justru orang itu sulit masuk surga. Berarti ini menekankan hal yang sangat tidak masuk akal dan mustahil terjadi. Orang yang seolah-olah punya penyertaan Tuhan tidak bisa masuk surga. Karena itu ditanyakan oleh murid-murid di dalam bagian berikutnya. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Kalau orang yang punya penyertaan fisik saja, disertai Tuhan, punya kekayaan, justru dikatakan sulit masuk surga. Nah, lalu siapa yang dapat diselamatkan? Tapi di sini Yesus kemudian menutup bagian ini dengan mengatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia memang ini tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Seolah-olah Allah ingin mengatakan keselamatan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena komitmen seutuhnya kita. Tapi siapa yang diselamatkan itu haknya Tuhan. Semua yang tidak masuk akal itu masuk akal buat Tuhan. Jadi apa yang sedang kita kejar? Itu masalahnya. Apakah kita mengejar bukti fisik sehingga kita menginginkan berkat Tuhan itu lebih daripada Tuhannya? Sehingga berkat Tuhan itu menggenggam kita, mencengkram kita sampai kita itu sulit bergerak. Dan kita lebih diikat oleh berkat itu sampai kita tidak lagi bisa mengikut Tuhan. Bahkan kita mirip seperti orang muda ini. Kita melakukan semua dengan sempurna, tapi yang kita inginkan itu berkat Tuhan, materi. Tapi kita ketika disuruh tidak boleh dibelenggu oleh itu, ikut Tuhan seutuhnya, kita pergi. Dengan sedih, karena yang kita punya itu begitu berharga. Dan kita melihat seolah-olah Tuhan itu kurang berharga. Dan kita memilih harta daripada Tuhan. Berkat Tuhan bukan menentukan harta itu kita diselamatkan atau tidak. Berkat Tuhan itu bukan cuma harta. Kadang-kadang berkat Tuhan itu ketika kita bisa tahan, tabah, hidup di dalam misal kesulitan. Meskipun kita tidak punya harta, tapi kita bisa berjuang terus di dalam Tuhan. Itu justru berkat Tuhan. Kita bisa terus melihat penyertaan Tuhan. Justru itu berkat Tuhan. Jadi bagian ini ingin menyadarkan berkat Tuhan bukan dibatasi oleh harta, materi. Dan siapa yang diselamatkan bukan dibatasi oleh kelakuan baikmu, tapi itu urusan Tuhan. Lalu bagian kita adalah bagaimana kita itu mengikut Tuhan. Dan bagian ini saya ingin tutup dengan sebuah ilustrasi. Ada sebuah cerita yang mengatakan menangkap seekor monyet yang begitu gesit, itu ternyata tidak sulit. Bagi kita monyet itu begitu gesit, bagaimana cara menangkap monyet? Pasti sulit. Tapi ternyata di buku itu dituliskan, nangkap monyet itu sebenarnya sangat mudah. Kita tinggal sediakan toples atau mungkin batok kelapa, dan kita itu lubangi sebesar tangan monyet itu, lalu kita isi dengan banyak makanan. Monyet itu pasti bisa memasukkan tangannya karena masih kosong tangannya. Tapi setelah memasukkan tangannya menggenggam makanan itu, dia tidak bisa keluarin tangannya. Karena lubangnya sempit. Dan dia ingin mengambil semua itu.
Dan biasanya monyet itu setelah tidak bisa keluar tangannya, akan dengan mudah kita tangkap. Sebenarnya bodoh sekali bukan? Kalau kita bayangkan gambar seperti ini. Mudah sekali monyet itu sebenarnya melarikan diri bukan? Kalau mau ditangkap tinggal lepas aja, lari. Selesai. Tapi yang terjadi seringkali monyet itu betul-betul sampai ketangkap, dia tidak rela lepas makanan yang ada di tangan dia. Dia tidak mau lepas. Dia sudah genggam, dia tidak mau lepas. Sampai mau ditangkap, dia gak bisa kabur. Merasa saya tidak mampu kabur. Padahal bukan tidak mampu, dia tidak mau melepaskan belenggu itu. Nah, seringkali yang terjadi bagi beberapa orang Kristen mirip seperti itu bukan? Seringkali kita itu juga sama. Seolah-olah kita melayani Tuhan dengan luar biasa. Tapi di dalam toples. Dan kita itu tidak sanggup keluar. Kita merasa tidak sanggup, padahal yang terjadi kita tidak mau. Kita itu sibuk menggenggam apa yang kita itu ingin genggam. Apapun itu. Apa yang sekarang itu sedang kita itu genggam erat, sampai kita itu tidak rela lepaskan, sehingga menghambat langkah kita untuk ikut Tuhan. Itu yang Tuhan itu ingin kita itu lepaskan. Sehingga kita bisa ikut Tuhan dengan lebih baik. Apa yang sedang membelenggu kita? Bukan tidak boleh cari uang. Tapi apakah kita cari uang secukupnya? Bukan tidak boleh punya kepemilikan. Tapi apakah kepemilikan itu adalah sesuatu yang memang bagian saya? Bukankah seringkali yang terjadi itu saya menginginkan bagian orang. Saya menginginkan lebih. Saya merasa terus kurang. Karena itu Tuhan bilang percuma kita lakukan kegiatan agama kita seketat apa, kalau hati kita tidak pernah tahu kata cukup dan terus dibelenggu oleh kepemilikan kita. Dan kita tidak pernah rela melepas itu. Kita mirip seperti monyet yang tidak mau melepas tangannya karena ingin menggenggam apa yang dia sudah dan ingin dapatkan. Dan itu membuat dia mudah ditangkap, mudah ditaklukkan, mudah dikendalikan, dan tidak bisa melepaskan dirinya. Bagaimana dengan kita? Tuhan ingin meminta kita belajar untuk tahu kata cukup. Tahu kapan harus melepas, kapan harus mencari. Tahu harus membuka tangan kita untuk mendapatkan Tuhan. Pertanyaannya, apa itu cukup? Kapan kita tahu itu cukup? Memang manusia biasanya tidak pernah puas. Seorang pemuda pernah datang, saya sudah doa, Tuhan tidak pernah jawab. Saya minta Tuhan tuh kasih gaji naik dikit lagi baru cukup. Gaji dia 3 juta, lalu saya tanya yang cukup bagimu berapa? 5 itu cukup. 3 itu kurang, 3 sekarang tuh mau makan apa? Ya makan nasi, ya enggak? 3 mau makan apa? 5 baru cukup. Yuk kita doa, tapi ingat doamu hari ini. Kalau Tuhan jawab, ingat kamu bilang 5 cukup. Dan ternyata betul Tuhan jawab doanya. Benar Tuhan jawab. Sekarang gajinya naik 5 setelah sekian lama. Dia bekerja dengan baik, setelah sekian lama naik jadi 5. Lalu saya tanya cukup enggak? Dia bilang ternyata kurang. Saya bilang sama dia, kalau gitu menurutmu cukup berapa? 7 itu cukup. Saya bilang kurang ajar, ya enggak? Nanti saya doa lagi 7, kamu bilang kurang. 10 cukup, 10 doa kurang. Akar permasalahan manusia itu bukan kemiskinan, tapi keserakahan. Tidak pernah kerasa cukup, selalu kurang, selalu kurang. Kenapa? Karena ketika 5 dia kerasa cukup, begitu sungguh-sungguh 5, gaya hidupnya naik. Dia ingin seperti orang lain. Dan ketika itu terus yang dia kejar. Di mana Tuhan? Mau dia pelayanan seperti apapun, yang dia sedang kejar dan saksikan itu apa? Karena itu saya ingin berbagi di dalam ilustrasi penutup ini, saya ingin membagikan satu doa yang saya itu adaptasi dari Amsal pasal 30 ayat 8 sampai 9. Saya akan bacakan dengan versi perkataan saya yang saya parafrasekan. Ini doa saya yang saya juga terus coba doakan untuk menjaga hati saya agar tahu apa itu cukup.
saya berdoa satu hal pada Tuhan. Tuhan, jangan kasih saya terlalu kaya sampai saya lupa Tuhan. Seringkali kekayaan membuat kita tidak butuh lagi Tuhan. Saya sudah punya segalanya. Mau butuh apa lagi? Bahkan kita seringkali mengatakan kalau nggak ada uang sama nggak ada Tuhan, mana lebih penting? Nggak ada uang saya tidak bisa apa-apa. Nggak ada Tuhan masih bisa hidup. Seolah-olah uang lebih penting. Karena itu saya berdoa satu hal, jangan kasih saya terlalu kaya sampai saya lupa Tuhan. Kekayaan saya membelenggu seperti monyet yang saya itu tidak sanggup buka tangan saya untuk menggapai Tuhan. Jangan kasih saya terlalu kaya sampai saya lupa Tuhan. Tapi jangan kasih saya juga terlalu miskin sampai Tuhan dihina. Seolah-olah Tuhan tidak sanggup mencukupkan hambanya. Jangan kasih saya terlalu miskin sampai Tuhan itu dilecehkan. Tuh lihat orang yang menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Hidupnya kayak gitu. Saya sekarang bisa menunjukkan. Tuh lihat saya yang jadi hamba Tuhan. Saya tidak pernah kelaparan. Jangan kasih saya terlalu kaya lupa Tuhan. Jangan kasih saya terlalu miskin sampai Tuhan dihina. Lalu kasih saya apa? Kasih saya cukup. Cukup adalah apa yang menjadi bagian saya. Yang bukan bagian saya jangan diimpikan. Ini bagian saya, suka tidak suka nikmati itu. Cukup itu apa? Jangan kasih saya lebih, jangan kasih saya kurang, kasih saya cukup. Makan berlebih tidak enak, nek. Makan kekurangan tidak enak, lapar. Makan cukup itu yang nikmat. Pintar berlebih sombong, pintar kekurangan bodoh. Yang cukup itu yang baik. Keberanian berlebih itu nekat. Keberanian kurang itu pengecut. Yang pas itu baru keberanian. Cukup. Belajar bicara cukup. Karena itu sampai sekarang saya tidak pernah kaya. Tapi saya tidak pernah miskin. Saya cukup. Karena itu saya bisa merasa dengan bebas saya melayani Tuhan. Tuhan panggil saya menyerahkan diri, saya serahkan diri. Tuhan panggil saya sekolah lagi, saya sekolah lagi. Tuhan panggil saya melayani di sana, saya melayani di sana. Bahkan beberapa kali pelayanan saya mengatakan tidak perlu kasih saya. Lu kamu sudah keluar, mau sekolah lagi nggak dikasih nanti makan dari mana? Cukup. Kita pelayanan bukan dinilai uang, kita pelayanan, kita cari Tuhan. Tidak lagi dibelenggu kepemilikan kita, kita sanggup membuka tangan untuk meminta Tuhan, gapai tangan saya, pakai tangan saya untuk melayani Tuhan. Pertanyaannya, saat ini apa yang sedang membelenggu kita? Harta, lepas itu, relakan itu. Atau mungkin yang lain. Mungkin anak, mungkin keluarga. Bukan berarti terlantarkan mereka. Tapi lihat Tuhan lebih penting. Mereka sarana untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan. Harta sarana untuk kita bisa menikmati berbagi kasih. Mewujudkan pekerjaan Tuhan. Apa yang sedang membelenggu kita? Lepas itu. Arahkan tangan kita di hadapan Tuhan. Dan terima uluran Tuhan untuk kita ikut Dia, kerja bagi Dia. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi ingin merenungkan apa yang kami itu bahas dan bicarakan pada hari ini. Firman Tuhan berbicara bagi setiap kami. Mungkin ada beberapa kami yang sudah Kristen. Bahkan mungkin beberapa dari kami sudah setia pelayanan. Bahkan kami itu melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan seringkali kami dianggap sebagai orang yang militan. Pelayanan kami begitu luar biasa. Tapi sungguhkah kami itu melakukan itu semua untuk menggapai Kristus? Atau jangan-jangan satu hal yang paling utama, mendasar, kami tidak pernah bisa lakukan. Kami terus dibelenggu. Apa yang saat ini sedang membelenggu kami sehingga kami itu langkah kami untuk bertumbuh di hadapan Tuhan terus terhambat,
terus tersendat. Bahkan untuk kami mengikut Tuhan, seringkali kami memakai itu sebagai alasan. Mungkin ketika kami ditawari pelayanan, kami mulai berkata, kami masih perlu uang, kami masih perlu kerja. Seolah-olah tidak ada satupun waktu yang kami bisa berikan bagi Tuhan. Dan seolah-olah ketika kami memberikan waktu bagi Tuhan, maka dunia kami akan runtuh, maka Tuhan tidak akan sanggup menjaga kami. Apakah kami orang yang seperti demikian? Karena itu Bapak, kami diingatkan sekali lagi, apa yang sedang membelenggu kami. Seringkali bukan kami tidak mampu melepaskan itu, tapi kami tidak mau. Karena kami tidak pernah tahu apa itu cukup. Kami tidak pernah merasa Tuhan itu mencukupkan kami. Karena itu hari ini kami ingin belajar. Kami ingin melihat apa yang menjadi bagian kami. Itu cukup bagi kami. Dan ketika kami sudah mendapatkan Tuhan, bagian kami, apalagi yang masih kurang? Apalagi yang bisa menghambat kami untuk mengikut Tuhan? Apalagi yang bisa menghambat kami untuk bertumbuh di hadapan Tuhan? Karena itu Bapak, sekali lagi, mampukan kami. Dengan tangan terbuka, kami ingin datang di hadapan Tuhan. Pakai kami. Mampukan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.